warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi teman-teman semuanya. Masih semangat gitu ya, walaupun lagi puasa. Udah jam 2:30, masih tetap semangat kan ya. Nah, kalau tadi teman-teman udah dengerin sharing dari leader-leader Jogja gitu ya, sekarang giliran saya buat sharing ke teman-teman semuanya. Sebelum saya sharing, saya perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sani Wardesari. Saya ibu rumah tangga 2 anak teman-teman. Saya tinggal di Purwokerto, di kota kecil gitu ya, di kota kecil di mana saya memulai bisnis Oriflame di sini teman-teman. Tapi sekarang Purwokerto udah jadi kota besar. Nah, kemudian apa ya, banyak banget reward yang sudah saya dapatkan di Oriflame gitu ya, mulai dari program-program leader driver, share your passion gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya memiliki penghasilan rata-rata 15 juta per bulan di Oriflame. Ibu rumah tangga loh teman-teman, tapi penghasilannya udah kayak orang kantoran gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mulai menikmati berbagai menikmati indahnya dunia gitu loh teman-teman, menikmati indahnya dunia reward dari Oriflame. Nah, dan di sini aku nggak mau ceritain reward-reward yang sudah aku dapatkan, enggak teman-teman, tapi aku mau ceritain sedikit sharing kisah perjalanan aku di Oriflame teman-teman. Jadi saya itu mengalami yang namanya 3 fase menjalankan bisnis Oriflame. Yang pertama itu fase kuliah teman-teman. Jadi saya join Oriflame itu ketika lagi skripsi. Ada teman-teman di sini yang kuliah tapi sambil bisnis Oriflame gitu ya, biar punya uang jajan sendiri, biar bisa bantu-bantu orang tua, nggak ngerepotin orang tua, minta uang jajan, minta uang SPP ada gitu ya. Sayangnya saya telat join Oriflame karena saya join Oriflame tuh udah lagi skripsi teman-teman. Dimana orang biasanya ya mahasiswi tuh lagi hektiknya gitu ya, aduh skripsi San nggak bisa ngerjain Oriflame, sibuk dan sebagainya. Tapi justru saya menjalankan bisnis Oriflame, memulai bisnis Oriflame. Dan tahukah teman-teman, di Purwokerto saat itu gitu ya, jarang banget orang tahu Oriflame itu apa. Makanya teman-teman sekarang tuh beruntung banget, Oriflame sekarang kan udah kekinian gitu ya, udah online banget. Dan siapa sih yang nggak tahu Oriflame sekarang? Tapi dulu aku enggak teman-teman, aku ngerjain Oriflame tuh lebih susah. Ibaratnya kalau orang Jawa tuh babat alas teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu ketika lagi kuliah, lagi skripsi ngerjain Oriflame. Dan Oriflame dulu pun nggak sebagus sekarang, maksudnya gini, nggak se-online sekarang teman-teman. Dulu saya memulai bisnis Oriflame dengan segala keterbatasan teman-teman. Mulai dari yang pertama gitu ya, aku ceritain. Yang pertama itu saya ceritain kalau dulu mau order gitu ya teman-teman, mau order itu harus kirim email. Pak, Bu, saya mau order XXXXX. Udah, nanti dibalas tuh emailnya. Totalnya sekian ya, totalnya sekian, saya transfer lah ke bank teman-teman. Saya transfer ke bank, dan kondisinya saya itu nggak berani naik motor loh teman-teman. Jadi saya kalau ke bank, dari pulang kuliah ke bank itu saya naik angkot atau bahkan jalan kaki. Nah, saya jalan kaki tuh ke bank, bayar, udah bayar dapat slip pembayaran ya teman-teman. Itu harus diapain? Itu saya harus ke rental komputer untuk saya fax. Pak, Bu, habis fax saya kirim email lagi. Pak, Bu, saya sudah bayar ya. Saya udah bayar ya orderan saya. Udah, barang datang dong, jreng-jreng gitu kan. Barang datang teman-teman, kalau ada stok kosong nanti baru kita tahu loh stok kosongnya apa. Nah, uangnya dimasukin kemana? Masukin ke deposit. Makanya kalau sekarang kan beda banget ya. Order online, teman-teman tinggal input kodenya. Stoknya kosong ketahuan, teman-teman tinggal hubungin customer, maaf Mbak, stok ini kosong, mau ganti produk apa, misal seperti itu. Jadi dulu tuh bener-bener nggak secanggih sekarang Oriflame teman-teman. Bisa bayangin ya gimana dulu saya memulai bisnis Oriflame, ngerjain Oriflame dari nggak yang online banget gitu ya, bayar orderan udah nggak bisa di Indomaret, apalagi Alfamart, apalagi mobile banking tuh nggak bisa, nggak ada teman-teman. Terus training ya boro-boro teman-teman, nggak ada training. Jadi kalau dulu saya mau dapat info, mau dapat sesuatu gitu ya, saya tuh harus googling sendiri. Jadi training tuh minim banget dari komunitas, dari upline. Apalagi saya kan posisinya tinggalnya di mana teman-teman? Saya tinggalnya di Purwokerto, jauh dari upline saya di Jakarta. Jadi bener-bener gue dapet ilmu pun susah banget gitu ya. Teman-teman bisa bayangin gimana dulu saya memulai Oriflame ketika lagi kuliah.
fasilitas training nggak ada gitu ya, kemudian support dari komunitas upline pun ibaratnya upline juga masih merintis gitu loh teman-teman, jadi bener-bener masih cari jalan tolnya. Itu yang dulu saya kerjakan untuk memulai bisnis Oriflame. Apalagi gitu ya teman-teman, di kota kecil di Purwokerto siapa yang tahu Oriflame? Bener-bener saya harus ceritain Oriflame satu persatu. Kalau sekarang udah mudah banget ngerjain Oriflame teman-teman. Oh Oriflame, oh iya aku tahu, aku pernah lihat statusnya orang kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian di fase kuliah, habis fase kuliah saya lulus dong. Lulus terus akhirnya saya kerja nih, kerja kantoran. Siapa sih orang tua yang nggak pengen lihat anaknya kerja kantoran, udah dikuliahin gitu ya, udah sampai lulus skripsi wisuda, masa nggak kerja kantoran. Akhirnya setelah lulus kuliah saya fokus ke cari kerjaan teman-teman. Kondisinya saat itu level saya masih di level manajer 15% gitu ya teman-teman. Nah, lanjut nih fase kerja. Nah, di fase kerja itu posisi saya sudah dapat penghasilan bulanan sekitar 2 jutaan. Lumayan banget kan? Singkat cerita, saya bekerja nih, teman-teman. Bekerja sambil tetap ngerjain Oriflame. Waktu itu lumayan ya, gitu ya. Masih single, belum berkeluarga, belum punya anak, belum punya tanggungan, punya 2 penghasilan gitu ya, dari kantor dan juga dari Oriflame. Cuma teman-teman, saat itu saya berpikirnya gini, kalau saya tetap bekerja, saya nggak akan punya waktu lebih banyak untuk ngopeni, tanda kutip gitu ya, ngopeni member-member saya di jaringan saya. Kasian gitu loh. Terus yang ngasih makan siapa member-member saya kalau saya bekerja? Saya hanya punya waktu hari Minggu, kan kasihan banget ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign teman-teman. Kalau mungkin dulu saya mikirnya dapat penghasilan double lumayan, tapi saya berpikirnya adalah kasihan member-member saya nggak ada yang ngurusin. Jadi saya itu training di kantor, training 3 bulan teman-teman. Di bulan keempat saya mengundurkan diri, saya resign teman-teman. Jadi itu cerita saya ketika saya mengerjakan Oriflame di fase saya bekerja gitu ya teman-teman. Terus ada pertimbangan lain gitu ya, pertimbangan lainnya adalah otomatis penghasilan teman-teman. Ketika saya bekerja, saya nggak punya yang namanya kebebasan finansial. Penghasilan saya waktu itu, saya kan training, penghasilannya bener-bener UMR teman-teman. UMR, saya berpikir, waduh gaji segini gitu ya, kalau sama saya tuh cuma habis buat makan siang lah. Terus kalau saya sakit gimana? Terus asuransi kesehatan saya gimana? Gitu loh teman-teman, yang saya pikirkan tuh saat itu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan waktu teman-teman. 3 bulan kerja di kantor itu ternyata nggak enak banget, karena saya masih tipe orang yang masih suka jalan-jalan teman-teman, masih suka nge-mall, masih suka ke, dulu nggak ada mall ya, masih suka ke supermarket di Purwokerto. Jadi pokoknya intinya saya masih suka jalan-jalan, masih suka seneng-seneng gitu ya. Akhirnya wah nggak bisa nih, udah kerja nggak bisa ngurusin member, nggak bisa jalan-jalan, uangnya nggak banyak, kalau saya sakit gimana? Akhirnya udah bye gitu ya. Saya melepas pekerjaan saya, lanjut saya menikah teman-teman, saya berumah tangga. Di fase ketiga saya mengerjakan Oriflame, saya sebagai ibu rumah tangga. Dan ternyata saya bersyukur banget kerjaan Oriflame itu dari kuliah teman-teman. Gimana? Kalau kuliah kan punya link perkenalannya, pertemanannya lebih besar ya, lebih gede, lebih banyak kan dibanding kalau saya sekarang ibu rumah tangga gitu kan teman-teman. Jadi saya bersyukur banget karena ketika saya menikah, saya berkeluarga gitu teman-teman, saya memiliki suami yang istilahnya berambisi banget dengan sebuah pekerjaan, sebuah karir teman-teman. Jadi suami saya itu kalau punya kerjaan, dia akan benar-benar loyalitas sama pekerjaan itu, dan benar-benar pokoknya hektik banget sama kerjaan, gampangannya gitu. Singkat cerita, saya merantau teman-teman, merantau karena ngikutin suami ke Jakarta. Di Jakarta teman-teman, saya nggak punya kenalan loh gitu ya. Saya sempat ngerasain wow gitu ya, bingung mau ngerjain Oriflame dari mana, bingung teman-teman, bener-bener bingung. Proses adaptasi ya teman-teman, tapi bersyukur banget saya bisa cepat move on gitu ya, cepat move on, cepat ngerjain Oriflame-nya dari yang tadinya offline, lebih banyak offline jadi online. Karena kan di Jakarta saya nggak punya kenalan siapa-siapa. Mungkin di sini ada ya teman-teman yang ngikutin suami, nggak punya kenalan, bingung mau mulai
bisnis Oriflame dari mana, balik lagi, inget lagi sama tujuan teman-teman ngerjain Oriflame kayak gitu. Nah, kalau mungkin ngomongin soal tujuan ya teman-teman, apa sih tujuannya Sani ngerjain Oriflame gitu ya? Satu teman-teman, cuma satu tujuan awal saya mengerjakan Oriflame. Saya selalu ingat kata-kata mama saya, orang tua saya selalu bilang gini, Sani, kamu sebagai perempuan gitu ya, kamu tetap harus punya penghasilan sendiri. Itu teman-teman, karena kalau kamu punya penghasilan sendiri, kamu mau bantu orang tua, nggak perlu ngerepotin suami, nggak perlu nungguin jatah dari suami. Itu teman-teman, makanya aduh gimana caranya ya, saya di Jakarta, saya merantau, saya tetap bisa ngerjain Oriflame dan tetap bisa kasih sedikit gitu ya buat orang tua saya di Purwokerto. Itu teman-teman, saya balik lagi inget ke tujuan gitu. Jadi bener-bener di Jakarta itu saya tetap ngerjain Oriflame ya, walaupun sebisanya teman-teman, tapi alhamdulillah saya growing. Pas fase ibu rumah tangga itu saya naik level menjadi seorang gold director dan senior gold director. Yeay. Jadi yuk buat teman-teman yang mungkin ngerasain hal yang sama gitu ya, saya ngerasain semuanya, fase kuliah, fase kerja, ngerjain Oriflame, kemudian fase ibu rumah tangga. Alhamdulillah teman-teman, ternyata luar biasa banget bisnis ini gitu ya. Dan kuncinya hanya satu teman-teman, terus konsisten gitu ya, terus konsisten ngerjain Oriflame dan jangan pernah berhenti buat ngerjain Oriflame, karena Oriflame nggak akan rugi teman-teman pergi dari sini gitu ya, tapi justru teman-teman yang akan rugi kalau teman-teman off atau bahkan meninggalkan Oriflame. Prinsip saya waktu itu pokoknya aku harus setia gitu ya, saya harus setia sama Oriflame, pokoknya saya harus cinta sama Oriflame biar Oriflame jauh lebih cinta sama saya gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kisah saya ini menginspirasi ya teman-teman, berkat istilahnya konsistensi saya gitu ya. Saya nggak pernah pengen berhenti di Oriflame. Alhamdulillah sekarang saya ibu rumah tangga biasa-biasa aja bisa punya penghasilan 15 juta per bulan. Bahkan saya bisa balik ke Purwokerto teman-teman, meresainkan suami, dan kita sekarang udah full time ngerjain Oriflame biar punya waktu lebih banyak buat anak-anak, biar bisa lebih fokus ke anak-anak teman-teman, dan bisa menikmati indahnya dunia lewat Oriflame gitu ya teman-teman. Alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti Gold Conference 2017 tuh yang di belakang. Gold Conference 2017 itu perayaan ulang tahun Oriflame yang ke-50 tahun teman-teman. Itu keren banget karena Oriflame sewa 2 kapal pesiar, dimana masing-masing kapal itu isinya 3.000 orang loh, 3.000 leader dari seluruh dunia. Total berapa? 6.000 leader dunia Oriflame buat jalan-jalan naik kapal pesiar super mewah ke Yunani, Italia, dan Turki. Wow teman-teman, aku bersyukur banget, pokoknya saya bersyukur banget bisa berada di tengah-tengah bisnis yang besar ini, di tengah-tengah bisnis yang luar biasa ini gitu teman-teman. Kemudian di tahun 2018 alhamdulillah saya juga bisa ikut merasakan indahnya kota Paris, Prancis, hasil traktiran dari Oriflame bareng sama suami. Ayo siapa di sini yang pengen honeymoon gitu ya, jalan-jalan ke luar negerinya, ajak suami, ajak orang tua, ajak kerabat, ajak orang yang teman-teman sayang. Yuk teman-teman, percaya deh, terus yakin di Oriflame, terus semangat di Oriflame, terus ngerjain bisnis ini, jangan pernah berhenti. Yang penting teman-teman yakin ke 3 hal, yakin ke diri sendiri kalau teman-teman bisa, cepat atau lambat, asalkan teman-teman nggak berhenti, teman-teman pasti sampai. Kemudian yakin ke Allah ya teman-teman, jangan pernah tidak melibatkan Allah ke aktivitas kita sehari-hari, dan teman-teman harus yakin sama perusahaan Oriflame yang luar biasa ini. Oke teman-teman, terima kasih ya, mudah-mudahan bisa sedikit ada gambaran, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dadah, go Diamond!